Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Dimas Prayoga dengan NIM 230600077. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan modul makroekonomi dari Mankil bab 7, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi bagian pertama. Nah, kita masuk. Nah, di bab kali ini kita bahas pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kenapa ada negara kaya dan ada negara miskin? Apakah cuma soal rajin atau malas? Nah, model Solo mencoba menjawab itu secara sistematis. Nah, dari model pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa dari suatu negara tersebut. Nah, mari kita lihat. Model ini melihat 3 hal. Yang pertama modal, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, intinya seberapa banyak alat yang dimiliki suatu negara dan seberapa efektif alat itu dipakai. Bayangkan ada 2 desa. Desa A ini pakai cangkul. Nah, desa yang B ini kita pakai traktor. Siapa yang bisa panennya lebih banyak? Bukan karena orangnya lebih rajin, tapi karena modalnya itu beda. Itu inti dari awal dari model Solo tersebut. Masuk kita ke simulasi modal. Nah, coba mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Nah, ini fungsi dari produksi. Nah, mari kita lihat fungsi produksi ini. Fungsi produksi ini merepresentasikan transformasi dari input, angkatan kerja atau L, modal atau K, teknologi produksi, ke dalam output, barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Nah, output ini ditentukan oleh modal dan tenaga kerja. Kalau mesin bertambah, produksi naik. Kalau pekerja bertambah, produksi juga naik. Nah, kalau cuma nambah pekerja tanpa nambah alat, mereka juga rebutan mesin. Itu bikin kita masuk ke konsep per pekerja. Nah, representasi aljabarnya ini. Y sama dengan F buka kurung KL. Y itu pendapatan. Nah, pendapatan adalah fungsi dari input kita yang ada. Nah, input yang ada ini kan ada modal dan tenaga kerja. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kerja nambah, produksi naik. Tapi dia harus balance. Kalau cuma nambah pekerja tanpa nambah alat, ya nanti bisa rebutan kerja itu sama alatnya. Next, kita masuk ke skala hasil konstan. Nah, asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Set Z sama dengan 1 per L. Nah, ini modelnya. Y atau L sama dengan F K L 1. Y itu
output atau tiap pekerja. Kemudian F itu fungsi dari jumlah modal tiap pekerja. Oke, skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dan istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita Y sama dengan F, K, di mana fungsi dari K itu FK1. Nah, yang penting ini bukan total GDP, tapi GDP per orang. Oke, contohnya negara besar bisa punya GDP besar, tapi kalau penduduknya banyak, belum tentu makmur. Oke, makanya model ini fokus ke modal per pekerja, K kecil, dan output per pekerja, Y. Oke, kita lanjut ke slide yang kelima. Produk marginal modal MPK, kelandaian fungsi dari produksi. Kita masuk ke MPK dan diminishing return. Ini modelnya. Oke. Di sini kita nampak MPK sama dengan fungsi dari K ditambah 1 dikurang fungsi dari K. Nah, fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja. K menentukan jumlah output tiap pekerja. Y sama dengan fungsi dari K. Nah, ini kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkat sebesar 1 unit. Y meningkat sebesar MPK unit. Nah, kalau suatu mesin dipakai 1 orang, itu produktif. Kalau 10 mesin dipakai 1 orang, tambahannya tidak sebesar sebelumnya. Tambahan modal pertama sangat membantu. Tambahan ke 100 tidak terlalu berdampak. Itu sebabnya pertumbuhan dari modal tidak bisa tanpa batas. Ini penting. Di sini biasanya orang mulai paham arah modelnya. Nah, di sini kan kita lihat MPK ada kelandaiannya, di sini ada 1 titik landai. Kalau dia nambah 1 itu bisa menambah hasil produksi, tapi kalau modalnya banyak itu tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil dari produksi karena 1 Y itu meningkat sebesar MPK unit. Oke. Kita lanjut ke permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Oke, kita masuk. Nah, di sini yang pertama itu ada Y sama dengan C plus I. Y itu output tiap pekerja, C itu konsumsi tiap pekerja, dan I itu investasi tiap pekerja. Nah, kemudian yang kedua itu C, konsumsi tiap pekerja, sama dengan 1 dikurang S, Y, tingkat tabungan antara 0 sampai 1. Antara 0 dan 1. Oke. Yang ketiga itu ada Y sama dengan 1S, Y ditambah I. Nah, ini sama kayak model yang kedua tadi, cuma ditambah dengan investasi dari tiap pekerjanya. Kemudian keempat, I sama dengan SY. Nah, investasi itu sama dengan tabungan. Nah, tingkat tabungan atau S, saving, adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Oke. Output dipakai untuk 2 hal.
Yang pertama ada dikonsumsi, yang kedua diinvestasikan. Nah, analoginya seperti ini. Gaji kita ini kan bisa kita habisin sekarang nih. Bisa juga kita simpan untuk beli laptop yang bikin kerja kita ini bisa lebih cepat, lebih efisien. Gitu kan? Negara itu juga begitu. Kalau semua tabungan itu kita habisin, itu bisa nggak ada pertumbuhan. Kalau terlalu banyak dibuang, rakyat itu tidak menikmati hasilnya juga. Oke? Sampai sini paham? Kita masuk ke slide selanjutnya mengenai pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Nah, ini ada dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama ada investasi. Nah, investasi itu pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Kemudian yang kedua ada depresiasi, menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Nah, investasi tiap pekerja itu I sama dengan SY, sama dengan seperti persamaan yang sebelumnya tadi itu, investment sama dengan saving. Mari kita substitusi fungsi produksi untuk Y. Nah, kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. I sama dengan S fungsi dari K. Nah, persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru atau E. Nah, semakin besar S atau tingkat tabungan, maka semakin besar investasi. Nah, contohnya itu negara seperti Korea Selatan itu punya tingkat tabungan tinggi saat fase industrialisasi. Modalnya naik cepat. Tapi hati-hati, ini belum berarti tumbuh selamanya. Oke. Next. Output, konsumsi, dan investasi. Nah, tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah FK. Investasi adalah S, fungsi dari K. Dan konsumsi adalah FK dikurang SFK. Oke. Di sini dapat kita lihat kurvanya. Itu ada investasi tiap pekerja, ada konsumsi tiap pekerja. Nah, di sini dapat kita lihat output, investasi. Konsumsi itu output dikurang dari investasi. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau mesin rusak, jalan berlubang, gedung tua. Nah, itu kan depresiasi tuh. Nah, kalau investasi cuman cukup buat ganti yang rusak, ekonomi itu tidak benar-benar maju. Nah, banyak investasi tapi habis untuk maintenance kan nggak bisa. Oke? Ini depresiasi. Depresiasi seperti yang aku bilang tadi kan, dampak investasi itu depresiasi pada persediaan modal. Delta K sama dengan I dikurang SK. Nah, delta K itu apa sih? Perubahan modal. Perubahan persediaan modal. I itu investasi dan K itu depresiasi. Error dari K, depresiasi. Oke? Investasi itu sama dengan tabungan. Jadi bisa ditulis delta K sama dengan SFK dikurang error dari K. Nah, dapat kita lihat pada kurvanya itu error K depresiasi itu karena proporsional terhadap persediaan modal. Nah, sama aja kita coba benerin. Kayak kalau teknologi itu kan ada mesin rusak, kalau kita cuma benerin aja, nah kan cuma habis untuk benerin aja. Jadi kita itu berkurang investasinya. Oke?
masuk ke kondisi mapan atau steady state. Nah, equilibrium jangka panjang perekonomian. Kita dapat lihat di sini ada kurva dari investasi, depresiasi. Pada K-aksen, investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Dapat kita lihat depresiasi atau error dari K ini di bawah K-aksen investasi melebihi depresiasi. Jadi, nah ini di bawah K-aksen. Nah, di bawah K-aksen ini persediaan modal itu tumbuh. Sedangkan di atas K-aksen di sini melebihi investasi. Jadi persediaan modalnya menurun. Oke. Ini lumayan jelas. Ini dari kondisi mapan atau steady state. Nah, steady state-nya apa sih? Di grafik itu kan ada titik potong. Titik potong itu dinamakan steady state. Artinya, ekonomi itu berhenti tumbuh. Kenapa berhenti? Karena tambahan modal makin kecil dampaknya. Di mana akhirnya itu investasi cuma cukup buat ganti yang rusak. Oke? Ini jawaban kenapa negara itu bisa berhenti atau stuck bahasanya kan. Bukan karena nggak investasi, tapi karena sudah mencapai titik keseimbangan modal atau titik equilibrium jangka panjang perekonomian. Nah, kita lihat bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Sama seperti tadi, investasi dan depresiasi seperti yang kita jelaskan tadi, dia tuh sudah stuck. Nah, ini depresiasinya, ini investasi. Depresiasi itu pasti ada karena mesin kan bisa rusak juga. Habis itu karena gara-gara mesin rusak, kita harus benerin mesinnya. Oke, ini investasinya. Investasi pada titik ini, SFK. Kemudian ada investasi, ini investasi yang pertama, ini investasi yang kedua. Geser kanan. Modal tiap pekerjanya itu bergeser. Setiap bergeser pasti akan naik karena investasinya juga naik. Akan tetapi depresiasinya juga tetap konstan. Jadi uang yang dikeluarkan itu bisa mempengaruhi dari pertumbuhan. Setiap lebih banyak investasi, lebih banyak modal, investasinya juga lebih banyak dong. Tapi depresiasi tetap konstan. Oke, lanjut. Model Solo ini menunjukkan bagaimana jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Nah, jika tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Nah, perlu dicatat bahwa kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan yang baru. Apa? Steady state tadi kan? Nah, tingkat modal kaidah emas atau golden rule. Nah, di sini ada golden rule. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Nah, untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, Y sama dengan C plus I. Oke, consumption plus investment. Dan disusun ulang jadi C sama dengan Y dikurang I. Tinggal kita balik aja. Oke. Nah, persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi dari kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Nah, output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F,
K-aksen, di mana K-aksen itu adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Oke? Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi atau error K-aksen. Nah, mensubstitusi F dari K-aksen untuk Y dan error dari K-aksen untuk I. Oke. Kemudian, konsumsi itu tiap pekerja pada kondisi mapan dapat kita tulis pada persamaan C-aksen sama dengan fungsi dari K-aksen dikurangi dari error K-aksen. Nah, berapa banyak modal yang ideal? Nah, kalau terlalu sedikit, itu miskin. Kalau terlalu banyak, sebagian besar output habis untuk ganti mesin. Oke? Golden rule itu adalah titik paling optimal. Oke, itu titik paling optimal di mana mencapai titik yang paling bagus. Nah, analoginya seperti ini. Kalau semua uang saya misalnya, atau uang kalian, kalau kalau semua uang kalian itu kalian belikan aset dan tidak pernah dinikmati, hidup itu tidak optimal. Masa kita nggak pernah self reward gitu kan? Nah, kalau semua dihabiskan, masa depan kosong. Nah, ekonomi juga begitu. Jadi kita harus seimbang. Ada investasi, ada konsumsi. Nah, juga seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Dari dapat kita lihat persamaannya yang tadi C aksen sama dengan F ke aksen diurang dari error ke aksen. Nah, menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus kita gunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Oke, output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output fungsi dari keaksen dan depresiasi dari error keaksen. Oke? Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan dari kaidah emas atau golden rule yang tadi itu kan. Golden rule tadi itu persediaan modal kaidah emas dinotasikan keaksen itu keaksen emas dan konsumsi kaidah emas adalah C aksen emas. Sama aja seperti tadi. Kita lihat nih ada kurvanya, oke. Next. Nah, ini ada kondisi sederhana. Mari kita buat kondisi sederhana. Menjadikan tingkat modal kaidah emas atau golden rule. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal dari MPK. Yang pertama tadi. Kemiringan garis dalam aksen adalah error atau depresiasi. Ini depresiasi, oke. Karena dua kemiringan ini sama pada K aksen emas, kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan error. Sama dengan depresiasi. Nah, pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Nah, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu, seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Pertumbuhan populasi. Nah, dari pertumbuhan populasi ini, model Solow dasar, bagian dasar, menunjukkan bagaimana bahwa akumulasi modal sendiri itu
nggak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tetapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output itu konstan. Nah, untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan atau N. Lanjut. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Nah, seperti depresiasi, pertumbuhan populasi itu adalah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan depresiasi itu adalah tingkat depresiasi, maka depresiasi ditambah N. K adalah investasi impas atau break-even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K konstan. Nah, dapat kita lihat pada kurva tersebut, agar perekonomian ada di kondisi mapan atau yang break-even investment itu, investasi SFK harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Depresiasi ditambah N. Depresiasi ditambah NK. Nah, ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Oke. Kalau pekerja bertambah tapi mesin tidak, modal per orang itu turun. Negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi sering kesulitan meningkatkan pendapatan per kapita karena investasi harus dibagi ke lebih banyak orang. Oke, seperti Indonesia, banyak rakyatnya banyak tapi tidak ada. Next, dampak pertumbuhan populasi ini sama seperti yang tadi. Nah, ini yang terakhir. Perubahan persediaan modal pekerja delta K sama dengan I dikurang error ditambah N K. Nah, persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika kita tidak masukkan variabel N dalam versi sederhana kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Dari model ini dapat kita lihat bahwa tabungan itu penting untuk meningkatkan tingkat pendapatan. Kemudian pertumbuhan penduduk mempengaruhi kemakmuran per kapita. Kemudian modal itu, kalau cuma modal saja, itu tidak cukup untuk pertumbuhan yang abadi. Oke. Tingkat tabungan menentukan tingkat output steady state. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi modal pekerja. Akumulasi modal tidak mampu menciptakan pertumbuhan berkelanjutan tanpa kemajuan teknologi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Radimas Prayoga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.